lagi di acara Expo 10 siswa-siswi tingkat MTS Umu Sabri Bismart Event Pandemic. Saya Naila Zafira Putri dan saya Fatahul Aulia akan memandu acara pada malam ini. Malam ini kita akan menyaksikan lomba video edit atau video edukatif 2 menit. Wah, pasti kalian tidak sabar kan untuk menyaksikan video kreatif dari para peserta. Langsung saja, penampilan pertama dari kelas 9A atas nama Akmal Kahar. Perwakilan dari kelas 9C atas nama Muhammad Rizal Juliandika. Dan perwakilan dari kelas 7F atas nama Alzara Sesha Alamsyah. Selamat menyaksikan! Tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana semua aktivitas yang kita lakukan di luar rumah terpaksa dilakukan di dalam rumah. Bahkan sekarang sekolah tidak lagi dilakukan di luar rumah, melainkan di dalam rumah. Ya, sekolah online. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada halangan untuk kita terus belajar. Meskipun belajar dari rumah, kita harus lebih giat lagi daripada sebelumnya, agar dapat mencapai cita-cita kita. Penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207. Jika ingin keluar rumah, kita harus tetap menggunakan masker agar dapat mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia sudah banyak orang yang terinfeksi dengan virus ini. Oleh karena itu, mari berolahraga agar imun pada tubuh kita kuat. Jika imun kita kuat, virus ini susah terinfeksi kepada kita. An offering from the 9C class.
Tahu nggak seberapa banyak kuota vaksin untuk COVID-19? Dilansir dari situs WHO 20 Desember 2020, setidaknya ada 233 kuota vaksin telah daftarkan, 61 yang terdalam tahap klinis dan 170 dalam tahap preklinis. Di Indonesia ada 6 jenis vaksin rencananya akan digunakan. Dilansir dari kompas.com, yaitu vaksin dari perusahaan Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. and Biotech, dan Sinovac Biotech Ltd. Yang pertama, Bio Farma. Bio Farma bekerjasama dengan Sinovac Biotech. Perusahaan vaksin asal China dan Bio Farma bekerjasama dengan lembaga Eijkman Institute untuk memproduksi vaksin merah putih. Yang kedua, AstraZeneca. AstraZeneca bekerjasama dengan Universitas Oxford untuk menghasilkan vaksin dengan efektivitas rata-rata 70%. Vaksin ini dibuat dari versi lemah virus flu biasa dari simpanse yang telah dimodifikasi agar tidak tumbuh pada manusia. Jenis vaksin ini dianggap mudah didistribusikan dan tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Yang ketiga, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Sinopharm mengklaim orang yang divaksin telah melakukan perjalanan ke lebih dari 150 negara dan saat ini belum ada kasus temuan infeksi. Yang keempat, Moderna. Vaksin virus corona diklaim Moderna telah memiliki efektivitas hingga 95%. Yang kelima, Pfizer Inc. and Biotech. Pfizer dan Biotech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksi ke FDA dan Eropa. Dari hasil uji coba terakhir 18 November 2020, vaksin ini diklaim memiliki efektivitas hingga 95% dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan pada pasien. Yang keenam atau yang terakhir, Sinovac Biotech Ltd. Hasil Sinovac 17 November menyebutkan bahwa vaksin ini aman namun hanya menghasilkan respon imun yang moderat dengan tingkat antibodi tidak lebih dari antibodi yang dihasilkan oleh pasien yang pulih dari COVID-19. Itulah tadi perwakilan dari kelas 9A, 9C, dan 7E. Jangan lupa vote dan like di akun Instagram kami @mtsUmuSabri Dan channel YouTube kami MTS Umu Sabri TV. Sekali lagi jangan lupa vote dan like. Selanjutnya, kita akan menyaksikan kelas yang membuat video secara bersama-sama nih. Kelas berapa ya? Inilah dia penampilan dari perwakilan kelas 9B dan 8C. Berikut penampilannya. Got black, I got white, what you want? Hop outside the ghost and hop up in the phantom. I know I'm about to blow, whoa, whoa, I ain't done. They try to take my flow, I take the ass for ransom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aliza, saya perwakilan dari kelas 9B, MTS Pestri Kendari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kenapa manusia cenderung rasis dan diskriminatif. Mungkin sehari-hari kalian pernah melihat kasus diskriminasi atau rasisme, entah itu di lingkungan pertemanan ataupun di lingkungan keluarga. Pertanyaannya, kenapa orang bisa rasis dan diskriminatif pada orang lain? Nah, peristiwa tersebut disebut dengan xenofobia. Xenofobia adalah rasa takut atau kebencian terhadap orang asing, terutama sama orang yang berbeda dari kita. Nah, salah satu contoh perilaku xenofobia adalah prasangka rasis terhadap etnis, agama, budaya, atau kebangsaan. Dampak yang timbul dari xenofobia adalah diskriminasi, kebencian, bahkan sampai terjadinya peperangan. Biasanya, orang-orang xenofobia percaya bahwa apa yang ada di dalam dirinya lebih superior daripada yang lain, entah itu kelompok yang superior atau warna kulit yang lebih superior. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa hidup dengan damai, tentram, dan menghargai perbedaan tersebut? Padahal kita tinggal di negara Republik Indonesia yang mempunyai lambang burung Garuda yang bermakna Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Contohnya, ketika kita lihat seseorang yang berbeda dari kita, terutama berbeda secara fisik, dan dari situlah timbul kecenderungan terhadap seseorang yang bisa dibilang itu adalah sifat rasis. Yang bisa kita lakukan agar menghilangkan sifat rasis yaitu menerima perbedaan, berpikir tidak selamanya pikiran itu benar, bertindak secara objektif, dan mengedukasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, teman-temanku sekalian.
Pertama-tama tak lupa saya mengucap puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya saya masih bisa menyampaikan video edukasi ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dampak perekonomian masyarakat pada masa pandemi. Tak asing di telinga kita, COVID-19 atau Corona yang telah melanda negara kita bahkan hampir sampai 1 tahun, yang menyebabkan sekolah tutup dan beberapa wisata-wisatanya lain tutup, dan sebagian pegawai-pegawai dicutikan. Dampaknya, banyak masyarakat yang mengeluh kekurangan penghasilan. Dan akhir ini banyak masyarakat yang lari ke pekerjaan pertanian dan nelayan. Pertanian dan nelayan merupakan solusi yang baik karena pekerjaan pertanian dan nelayan dapat menghindari perkumpulan-perkumpulan semacam yang di kantor-kantor lainnya, dan aman dalam situasi pandemi ini. Sehingga pada masa pandemi ini mereka masih bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan pertanian dan nelayan. Demikian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8C. Berikut video edukasi dari kami. Selamat menonton. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda dengan mengetahui fakta-fakta mengenai COVID-19 atau virus corona ini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Ikuti saran dari otoritas kesehatan setempat. Berikut cara mencegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera menyerahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut Anda dan hidung dengan siku atau tisu. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Masker dapat membantu mencegah penyebaran virus dari orang yang mengenakannya kepada orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Jangan lupa ikuti saran dari otoritas kesehatan setempat. Semoga bermanfaat. Luar biasa, itulah tadi perwakilan dari kelas 9B dan 8C. Mereka sangat kompak ya. Sebelum melanjutkan, kita akan menyaksikan cuplikan lomba Olimpiade IPS dan Tahfiz yang telah dilaksanakan pada hari ini. Berikut kita akan menyaksikan cuplikan lomba Olimpiade IPS. Ini dia cuplikannya. يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Selanjutnya, penampilan dari kelas 8A atas nama Fonalia Elviranda Jazuli. Kedua, penampilan dari kelas 7A atas nama Muhammad Fadel. Dan penampilan dari kelas 8F atas nama Maya Rusman Dewi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonalia Elviranda Jazuli, santri MTS Pesri Kendari kelas 8A. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips belajar daring yang menyenangkan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, persiapkan ruangan yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Anda bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin. Kedua, siapkan perangkat, buku, dan alat tulis. Persiapkan perangkat yang Anda butuhkan seperti laptop dan smartphone. Pastikan juga perangkat Anda terhubung dengan jaringan internet yang baik. Yang ketiga, tetap berkomunikasi dengan guru dan teman belajar. Meskipun belajar dengan jarak jauh dari guru, tetaplah menjaga komunikasi dengan guru dan teman-teman. Yang keempat, kelola waktumu dengan baik. Atur waktu belajar agar tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Dan yang terakhir, tetap jaga kebersihan di tempat belajarmu. Saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar Anda baik smartphone maupun laptop secara berkala. Stay clean! Penyebaran COVID-19 masih terus terjadi hingga saat ini di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan 3M. Kenapa kalian tidak pakai masker? Kita tidak mau pakai masker. Apakah gunanya? Gunanya adalah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Jadi, ini masker untuk kalian berdua. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Gerakan pertama adalah mengusap dan menggosok kedua telapak tangan. Gerakan kedua adalah mengusap dan menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gerakan ketiga, menggosok sela-sela jari hingga bersih. Dan gerakan keempat, menggosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian. Gerakan kelima, membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Dan gerakan terakhir, meletakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian menggosok perlahan dan bilas dengan air bersih.
lalu keringkan. Sekian, terima kasih. Jumlah kasus penderita virus corona atau COVID-19 di dunia sudah menembus angka 2,5 juta orang. Ingat, tren kasus virus corona atau COVID-19 di dunia terus bertambah dan meningkat setiap harinya. Memang, sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik secara cepat. Virus ini nyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Jaga jarak sama orang yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Sering cuci tangan dengan air sabun seenggaknya selama 20 detik. Pastiin seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Kalau kita sedang di luar dan nggak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. Itulah tadi perwakilan dari kelas 8A, 7A, dan 8F. Jangan lupa post dan like di akun Instagram kami @mtsumusapri atau di YouTube channel kami MTS Umu Sabri TV. Sekali lagi jangan lupa post dan like. Selanjutnya, penampilan dari kelas 9D atas nama Muhammad Syahrial. Perwakilan dari kelas 9D atas nama Fadil Rahmat. Dan perwakilan dari kelas 8B atas nama Muhammad Irsyad. Selamat menyaksikan! Setiap hari, kita berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Walaupun melewati jalur yang sama, sebaiknya kita memperhatikan jalan yang aman, supaya kita bisa tiba kembali ke rumah dengan selamat. Karena di jalan raya penuh dengan bahaya yang sering tidak kita sadari. Lebih dari 10.000 orang yang berada di jalan mengalami kecelakaan setiap tahunnya, atau sekitar 15% dari kecelakaan lalu lintas menimpa orang yang berjalan kaki. Pastikan saat hendak menyeberang, lihat dahulu ke kiri dan ke kanan jalan. Menyeberanglah pada zebra cross atau jembatan penyeberangan. Atau tunggulah hingga lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Jalan raya bukanlah tempat bermain. Bercanda di jalan raya sangat berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi, saat berjalan bersama teman, hargai keselamatan kita dan juga teman kita. Hindari menggunakan alat elektronik di jalan raya karena membuat kita lengah, dan waspadalah memperhatikan keselamatan kita sendiri. Jadi, simpanlah alat elektronik di dalam tas, selain juga lebih aman dari orang jahat. Lengah bisa berakibat fatal. Seringkali, jalanan yang kita lalui pun tidak selalu aman. Ada banyak lubang, galian, trotoar yang rusak, sampai tiang listrik yang harus kita perhatikan. Jika naik kendaraan umum, haruslah dengan tertib agar aman bagi semua orang. Duduk atau berdirilah pada tempat yang aman dan tidak bergelantungan di jalan. Menumpang kendaraan bak terbuka, truk, dan kontainer adalah perbuatan terlarang karena beresiko besar kecelakaan. Gunakan kendaraan yang seharusnya dan dahulukan keselamatan. Anak berani adalah anak yang dapat menjaga keselamatan diri dan temannya.
hindari tempat rawan, gelap, atau orang-orang yang mencurigakan. Sebaiknya berjalanlah bersama dengan teman-teman. Sedapat mungkin, hindari berjalan sendiri, apalagi di tempat sepi. Pulang dari sekolah, segeralah berjalan menuju rumah. Jangan teralihkan oleh bujukan atau ajakan dari teman, kenalan, apalagi orang yang tak dikenal, yang mengajak pergi dengan tawaran berbagai hadiah yang menarik. Kedewasaan kita dapat tercermin dari bagaimana kita bertindak di jalan. Ingatlah, orang yang kita sayangi New analysis has confirmed that the new variant of coronavirus has a much... It is a new year, but the U.S. is still dealing with the same coronavirus. Hampir tidak dipungkiri bahwa secara kolektif, kita telah berada dalam pandemi virus corona selama hampir setengah tahun. Dan tergantung pada kapan Anda menonton video ini, mungkin lebih lama lagi. Namun, walaupun kita telah melampaui 15 juta kasus dan lebih dari setengah juta kematian, mimpi buruk ini masih belum berhenti. Tentunya kita sudah lelah dengan semua ini. Siapa yang tidak rindu akan berkumpul dengan teman-teman, mengunjungi festival dan konser, atau bahkan menonton bioskop? Sehingga, satu pertanyaan yang pastinya ada di benak semua orang adalah, kapan pandemi ini berakhir? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kapan pandemi berakhir? Kita harus pertama-tama mengetahui apa artinya akhir dari pandemi. Terdapat dua tipe akhir pandemi, yaitu akhir pandemi secara medis dan akhir pandemi secara sosial. Akhir pandemi dari sisi sosial terjadi ketika ketakutan terhadap penyakit berangsur-angsur berkurang dan masyarakat mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus. Bagaimana dengan akhir pandemi dari sisi medis? Menurut Profesor Tom Coe, pandemi dapat dikatakan berakhir jika kasus infeksi virus yang ditemukan hanya sedikit dan hanya terbatas pada lokasi tertentu. Yang dapat kita lihat terjadi di Indonesia adalah berakhirnya pandemi secara sosial sebelum pandemi berakhir secara medis. Hal ini diperburuk dengan diterapkannya penggunaan zona hijau, kuning, lalu merah, sehingga seolah-olah zona hijau dianggap aman. Menurut pakar epidemiologi Universitas Andalas, Devriman Jafri, mengatakan zona hijau bukanlah tolak ukur daerah tersebut bebas dari COVID-19. Sehingga ini menciptakan kelengahan pada masyarakat dengan menganggap zona tersebut aman dan berpotensi menjadi sumber gelombang penyebaran berikutnya. Sekarang, kita sudah mengetahui apa itu akhir pandemi secara medis dan secara sosial, serta kapan terjadinya akhir kedua macam pandemi tersebut. Namun, kembali lagi ke pertanyaan terbesar, yaitu kapan pandemi ini berakhir? Tentu saja, hal tersebut akan tergantung pada kebijakan pemerintah dan kerjasama dari masyarakat. Pandemi dapat berakhir lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada seberapa baiknya kinerja pemerintah dan masyarakat. Itulah tadi penampilan dari kelas 9G, 9D, dan 8F. Penampilan mereka tidak kalah menarik, bukan? Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini MTS Sabri membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun akademik
Silakan kunjungi website kami www.mtspesri.sch.id atau langsung datang ke kantor MTS Umum Sapri, Jalan Ahmad Yani nomor 3, Kendari. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 9F atas nama Muhammad Aditya dan perwakilan dari kelas 7E atas nama Reskia Iriana Putri. Selamat menyaksikan! Jumlah kasus penderita virus corona atau COVID-19 di dunia sudah menembus angka 2,5 juta orang. Mengingat tren kasus virus corona atau COVID-19 di dunia terus bertambah dan meningkat setiap harinya. Awalnya aku excited banget menyambut tahun ajaran baru di jenjang sanawiyah. Yap, ini tahun pertamaku memakai seragam putih biru. Suasana sekolah yang berbeda dari sekolah dasar. Bertemu guru-guru baru, pelajaran baru, teman baru. Betapa menyenangkan. Tapi... Hai, good morning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, aku Reskia Iriana Putri. Teman-teman bisa panggil aku Kia. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. The whole world has been attacked by coronavirus. Indonesia is no exception. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk belajar di rumah bagi seluruh siswa-siswi di Indonesia. Belajar, diskusi, nugas, dan bertemu teman-teman masih harus secara online di rumah. Suasana yang di awal aku bayangin belum bisa dirasain langsung. Kadang sempat boring, semangat suka hilang, belajar, dan nugas sempat kacau. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya teman-teman. Syukur alhamdulillah ayah dan ibu selalu menyemangati, selalu mengingatku pada cita-citaku. Kata ibu, untuk meraih cita-citamu nanti, startnya harus hari ini. Yuk teman-teman, jangan biarkan pandemi ini mematikan semangat kita untuk meraih ilmu. Itulah tadi perwakilan dari kelas 9F dan 7F. Jangan lupa vote dan like. Tadi kita sudah menyaksikan cuplikan video lomba Olimpiade ITS.
Sekarang kita akan menyaksikan cuplikan video lomba tahfiz. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 7B atas nama Revindo, perwakilan dari kelas 8E atas nama Windy, dan perwakilan dari kelas 7C atas nama Muhammad Afwan. Selamat menyaksikan. Farel, 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 Farel. Sebelum itu pakai dulu masker. Apa sih kita harus pakai masker? Karena penyebaran COVID-19 sekarang ini sedang tak terkendali. Oleh karena itu, alangkah pentingnya untuk kita agar kita untuk memakai masker. Kamu tahu nggak, di masa pandemi sekarang ini sudah banyak orang yang sudah terpapar COVID-19. Bahkan ribuan orang. Oleh karena itu, pentingnya kamu untuk memakai masker agar kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Apa masker? Dia pakai masker. Kalau dorong itu kita Kenapa kalian tidak pakai masker? Kenapa kalau kita mau pakai masker? Jadi sekarang ini alangkah baiknya itu memakai masker. Karena kenapa? Karena penyebaran virus yang semakin terkendali dan juga virus yang sedang menyebar sekarang ini itu menyerang tubuh manusia dengan cara memasuki sistem pernafasan manusia, yaitu mulut dan hidung. Jadi alangkah baiknya kalian memakai masker agar dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kita juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 dan cara mencuci tangan selama 60 detik, menjaga jarak, dan memakai masker. Baik, kami bertiga akan memakai masker. Kami dari kelas 7B mengucapkan, mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga.
dan channel YouTube kami MTS Unisabri TV. Sekali lagi jangan lupa vote dan like. Dengan berakhirnya video edukatif 2 menit, maka berakhirlah kegiatan untuk hari ini. Besok siap-siap untuk menyaksikan pengumuman pemenang untuk setiap lomba. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.